Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eva Nugroho SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori komunikasi menurut Laswell. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Salma Rifat-Nisa dengan 3 NIM belakang 013, dan rekan saya, Kayla Rizky Aulia dengan 3 NIM belakang 004. Saya Dinda Melsa Putri Badawi dengan 3 NIM belakang 008. Saya Jessica Octavia Ramadhani dengan NIM belakang 018. Saya Helena Frida Harsanti dengan 3 NIM belakang 037. Saya Salwalda Masafika dengan 3 NIM belakang 051. Jadi siapa itu Laswell? Next. Laswell atau Harold Dewey Laswell adalah seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari pada tahun 1902 dan wafat pada tanggal 18 Desember pada tahun 1978. Laswell juga merupakan seorang profesor di Chicago School of Sociology Yale University. Next. Pada tahun 1948, Laswell menganalisa propaganda yang dimaksudkan untuk kepentingan negara dan bisnis. Dalam hal ini, Laswell mengembangkan model komunikasi demi kelancaran menganalisa propaganda tersebut. Laswell juga memanfaatkan media massa sebagai sarana komunikasi, yaitu televisi dan radio, karena pada masa itu hanya orang dengan ekonomi mapan yang mampu membeli televisi dan radio. Next. Lalu, apa itu ilmu komunikasi? Komunikasi secara umum merupakan pertukaran informasi secara dua arah dengan dua orang atau lebih secara verbal dan atau non-verbal. Nah, menurut teori Laswell sendiri mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who says what in which channel, to whom with what effect? Atau siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana. Di mana paradigma Laswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Next. Selanjutnya ada elemen atau model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan bernama Harold Laswell pada tahun 1948. Model komunikasi tersebut menjadi salah satu model komunikasi tertua dan paling berpengaruh di dunia ilmu komunikasi hingga saat ini. Hasil pemikiran Laswell ini seringkali digunakan untuk menggambarkan konteks dalam komunikasi massa yang bersifat satu arah, layaknya koran, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Laswell mengatakan bahwa cara terbaik dalam menggunakan gambar komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan seperti what size, what thin, which channel, to whom, dan what with effect. Berikut 5 elemen menurut Laswell. Yang pertama ada who, siapa atau sumber. Pihak yang berinisiatif untuk memulai komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikator ini dapat merujuk pada individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau mungkin suatu negara. Dalam mencapai tujuannya, pihak komunikator harus mampu mengubah pikirannya ke dalam bentuk simbol verbal atau non-verbal yang ideal untuk dapat diterima oleh komunikan. Peristiwa ini dikenal sebagai proses encoding. Yang kedua ada say words atau pesan, apa yang tidak dikomunikasikan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam definisinya, pesan berarti sekumpulan simbol, baik verbal atau non-verbal, yang mengandung nilai atau makna. Simbol yang paling utama digunakan dalam penyampaian pesan adalah simbol verbal karena lebih memungkinkan kemudahan untuk saling berbagi pikiran dengan pihak lain. Simbol verbal biasanya berupa bahasa,
ucapan, atau tulisan. Namun, penggunaan simbol nonverbal juga tidak kalah penting. Simbol verbal dapat dilakukan melalui gerakan tubuh, gambar, lukisan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada in with channel, saluran media. Saluran yang digunakan komunikator untuk menyalurkan pesan kepada komunikan, baik secara langsung, tatap muka, atau tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Jenis pesan verbal atau non-verbal yang ingin disampaikan sangat berpengaruh dengan bentuk media yang akan digunakan. Selain itu, pemilihan media juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya situasi, kondisi, tujuan yang ingin dicapai, dan target komunikan yang ingin dijangkau. Yang keempat ada to whom, untuk siapa atau penerima. Target penerima pesan yang diinginkan oleh komunikator, komunikan juga dapat merujuk kepada individu, kelompok, organisasi, perusahaan, hingga negara. Dalam proses penerimaan pesan, pihak komunikan memaknai simbol verbal atau non-verbal yang disampaikan oleh komunikator menjadi suatu makna atau gagasan tertentu yang mereka pahami. Proses tersebut disebut dengan proses decoding. Dan terakhir, ada with-word effect, dampak atau efek. Dampak atau efek terjadi pada komunikan penerima setelah menerima pesan dari sumber. Bentuk efek yang ditimbulkan dalam proses komunikasi dapat berupa perubahan perilaku, perubahan keyakinan, penambahan pengetahuan, dan lain sebagainya. Next. Kemudian, terdapat beberapa kelebihan model komunikasi Laswell. Yang pertama adalah berfokus pada komunikasi verbal yang berlangsung satu arah. Yang kedua adalah model komunikasi Laswell bersifat sangat sederhana. Yang ketiga, karena model komunikasi ini sangat sederhana, maka mudah untuk dipahami. Yang keempat, model komunikasi ini dapat dituangkan dan diaplikasikan di dalam berbagai macam bentuk komunikasi. Yang terakhir adalah terdapat sebuah konsep efek. Next. Di balik kelebihan komunikasi Laswell terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama tidak adanya konsep umpan balik atau feedback. Yang kedua, model komunikasi hanya dapat diterapkan dalam konteks komunikasi massa. Yang ketiga, komunikasi bersifat satu arah. Yang keempat, halayak bersifat pasif dan harus melakukan decoding terhadap pesan. Yang kelima, tidak ada cara mengetahui apakah komunikasi efektif dapat dicapai atau tidak. Kemudian dipandang terlalu umum dan tidak ada halangan atau hambatan. Model komunikasi Laswell juga tidak bisa diterapkan di dalam komunikasi menggunakan media elektronik dan juga internet, sebab tidak jelas antara pengirim pesan dan juga penerimanya. Next. Selanjutnya ada perbandingan komunikasi Laswell. Perbandingan komunikasi Laswell dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi Laswell pada zaman dahulu dan komunikasi Laswell pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu, komunikasi Laswell dianggap dapat menjelaskan proses komunikasi, baik secara langsung, tatap muka, ataupun tidak langsung melalui media. Sedangkan pada zaman sekarang, komunikasi Laswell dianggap lebih tepat untuk menjelaskan proses komunikasi massa. Oke, selanjutnya terdapat contoh komunikasi Laswell. Next. Pada umumnya, komunikasi Laswell diterapkan pada komunikasi massa, seperti televisi, radio, dan lain-lain. Contohnya, saat Pak Jokowi yang sedang berkampanye. Pak Jokowi di sini berperan sebagai pengirim dengan isi kampanye berperan sebagai pesan yang disebarluaskan melalui televisi atau sosial media yang berperan sebagai media atau channelnya, sedangkan masyarakat Indonesia berperan sebagai penerima. Sebagai efeknya yaitu masyarakat Indonesia mau ikut memilih atau tidak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.